Ya tadi pagi juga saya ditelepon oleh Kompas TV untuk ditanyakan mereka mau buat acara diskusi satu meja tentang tema sejarah. Mereka bilang siapa aja nih yang perlu diajak. Tentu Menteri Kebudayaannya, perwakilan aksi bisa Pak Marzuki Darusman. Sejarawan lain juga harus dilibatkan. Dan aktivis 98, aktivis generasi saya waktu mahasiswa yang menjatuhkan Soeharto. Kenapa penting? Karena pemerintah juga sedang berencana menetapkan Soeharto sebagai pahlawan. Nah kalau Soeharto pahlawan, kami penjahat dong. Tapi mungkin bisa nggak dilihat dari banyak sisi kan? Karena seorang Pak Harto ini kan berkuasa 32 tahunan. Ya. Jadi sisi positif dan kebaikannya juga kan banyak juga. Barangkali sebagai aktivis bisa ya mungkin menerima banyak, ini sedikit yang salahnya barangkali kan bisa dimaklumin gitu loh. Tadi cerita, awal mula naiknya kekuasaan Soeharto itu aja udah salah. Super semar itu. Jahat itu. Super semar itu ya. Sesuatu yang dimulai dari kejahatan, apalagi berakhir dengan kejahatan, tidak ada nilai kepahlawanan di sana. Nilai kepahlawanan itu, misalnya orang bisa aja awalnya jahat, lalu kemudian dia memilih memperjuangkan negaranya, kemerdekaan. Tapi bukannya beliau pernah dinobatkan Bapak Pembangunan sehingga Indonesia bisa sosial oleh dirinya sendiri kan, oleh pemerintahnya sendiri kan. Siapa yang berani menolak saat itu? Hitler memuji dirinya sendiri karena pemerintahannya dipimpin oleh dia. Mussolini juga begitu. Franco di Spanyol juga begitu. Videla di Argentina juga gitu. Jenderal Pinochet kayak Soeharto di Indonesia gitu. Juga begitu, menyatakan dirinya sebagai presiden seumur hidup, memberikan amnesti, pengampunan kepada dirinya seumur hidup. Jadi penghargaan itu sesuatu yang datang dari orang lain. Dan sesuatu yang datang dari pihak yang lebih besar. Itu baru bernilai maksudnya Bapak? Baru punya nilai. Kadang-kadang pejabat-pejabat kita ini penghargaan bukan dari pihak luar atau dicari-cari kan. Nah, bikin divisi lah di pemerintahannya atau di timnya itu untuk mencari-cari penghargaan, mengumpulkan penghargaan entah honoris causa, entah causa-causa yang lain ya kan. Ada orang-orang yang kepingin melabeli dirinya sendiri dengan atribut-atribut itu. Karena sebenarnya ada yang salah dalam dirinya. Dia nggak percaya diri, nggak cukup percaya diri dengan kesendiriannya itu. Ya, tanpa titel pun dia kalau memang punya kemampuan kan juga sudah direspek sama orang ya. Iya, orang seperti Munir almarhum. Kalau nulis surat kemana-mana, Munir. Nggak ada titelnya. Nggak ada titel. Berapa kali kita seperti tidak direspon oleh aparat kan? Tahu suruh kan, Cak, nambahin lah, udah satu kata. SH kayak apa kayak. Akhirnya ditambahin SH. Jadi dia dikenal Munir SH. Ya. Baru setelah dia meninggal dunia, kita sematkan nama ayahnya. Said Talib gitu. Nah, setelah disematkan nama ayahnya itu Said Talib, orang udah mulai mikir bahwa propaganda zaman Orde Baru yang menuduh Munir ini komunis, Yahudi, Kristen, Katolik, pokoknya segala hal yang sifatnya bukan Islam dan bukan Indonesia gitu. Itu kami diserang dengan cara-cara itu. Kantor kami diserang juga begitu. Saya waktu masih mahasiswa. Itu kantor kontras. Kantor kontras. Waktu saya masih mahasiswa pun, kan kami kumpulnya antara di Trisakti atau di Atmajaya. Trisakti ini kan dikenal sebagai kampus Hokkien, kampusnya Baperki, kampus-kampus orang-orang Cina ibaratnya gitu. Kumpul di Atmajaya, Universitas Katolik, ya kan? Beredarlah selebaran-selebaran intelijen saat itu. Setiap Jumatan tuh dibagikan tuh. Bahwa hati-hati dengan gerakan mahasiswa. Karena mereka dipimpin oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang Cina, Katolik, agen asing, Vatikan, gitu-gitu. Itu cara intelijen zaman Orde Baru. Nah, itu propagandanya. Komunis, kapitalis, Yahudi gitu ya. Jadi istilah-istilahnya sebenarnya saling bertentangan satu dan lainnya disematkan kepada kami ya, sekaligus. Semua lah ya. Iya. Semuanya masuk. Itu nggak masuk akal loh. Kalau sekarang itu yang tersisa mungkin kayak asing gitu kan. Nah, dulu kan asing tuh kental sekali. Sekarang tuh masih dipakai lagi. Antek asing gitu. Ada teman saya, Dandi Dwi Laksono, dia jahil banget kan. Maksudnya dia bikin lah itu posting-posting di Instagram gitu yang carousel gitu. Slide pertama, daftar antek asing. Ya kan? Daftar NGO antek asing gitu kan. Karena kita dianggap organisasi non pemerintah yang antek asing. Ternyata slide kedua dan ketiga dan seterusnya itu tentang proyek-proyek asing yang diterima oleh pemerintah. Dari Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C gitu. Nah, itu pemerintah Orde Baru berjalan di dalam suatu hipokrasi politik. Dia menuduh kita jahat padahal dia sedang menutupi kejahatannya. Dia menuduh kita misalnya
anti pembangunan padahal dia sendiri. Dia menuduh kita korupsi, dia menuduh kita pemberontak padahal dia sendirian. Jadi sebenarnya banyak hipokrasi di masa Orde Baru gitu, dan sudah banyak sejarah yang memperlihatkan itu. Dan kalau kembali ke definisi pahlawan, itu kan orang yang memperjuangkan suatu, membebaskan sebuah bangsa, sebuah negeri dengan idealisme, dan dia tidak pernah menyerah pada musuh. Dia tidak pernah diteror, dia tetap tidak menyerah. Disuap, dia tidak menerima. Sampai akhir hayatnya dia meninggal dalam perjuangannya itu. Itu pahlawan. Soeharto meninggal, statusnya tersangka. Korupsi. Nilai korupsinya berapa? 419 juta dolar. Apakah setelah Soeharto meninggal dunia dan karena itu gugur tanggung jawab tindak pidananya, lalu pemerintah diam saja? Enggak, pemerintah melakukan gugatan terhadap 7 yayasannya. Sebagian bayar, sebagian kayaknya belum. Sampai sekarang. Undang-undang menyangkut status tanda jasa, gelar, dan seterusnya itu menetapkan. Apa pesan Pak Usman Hamid kepada generasi muda kita agar lebih memahami sejarah, menjadi refleksi ke depannya agar tidak melanggar HAM, bisa mencintai negara, bela negara kita, ini supaya negara kita itu jadi maju? Seperti apa pesan Bapak? Ada pepatah Prancis, histoire se répète, itu. Sejarah itu berulang. Gitu. Sejarah berulang itu artinya apa yang pernah terjadi di masa lalu bisa berulang di masa depan. Entah itu hal-hal yang menyangkut kejayaan masa lalu, entah itu yang menyangkut kekalahan di masa lalu. Karena itu penting untuk melihat peristiwa hari ini, peristiwa ke depan itu dalam hubungan kausalitas dengan sejarah. Kita penting untuk memiliki kesadaran historis yang menurut Sujat Moko, almarhum, akan membuat kita jauh lebih bisa mengerti tentang peristiwa-peristiwa hari ini di dunia. Gitu. Jadi sekaligus untuk mencegah sejarah yang buruk itu berulang di masa depan. Ya, dijadikan refleksi supaya jangan terulang lagi ya. Iya. Ya, belajarlah sejarah. Sama-sama saya juga ingin belajar terus tentang sejarah. Ada banyak cara untuk belajar sejarah di museum, di buku, di website-website kayak Historia itu saya kira tempat kita untuk bisa belajar gitu. Dan jangan pernah berhenti untuk belajar.